Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita akan membahas tentang situasi kita pada saat ini, masa pandemi corona dan kaitannya dengan new habit, new normal, tapi juga jumlah korban yang masih terus bertambah, dan itu membuat banyak komentar dan keraguan. Saya berharap renungan ini akan menjadi inspirasi buat kita untuk bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi pada saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak komentar tentang pandemi corona atau COVID-19 yang sekarang masih belum turun meskipun sudah masuk era new normal. Bahkan penderita yang masih terus merangkak naik semakin banyak, terutama di 8 provinsi yang kita dengar akhir-akhir ini. Ada banyak komentar, ada banyak tanggapan. Nah, salah satu tanggapan adalah orang menyalahkan Tuhan. Wah, ini Tuhan diem aja. Ada yang mengatakan, oh ini hukuman. Ada juga yang mengatakan, oh itu kan yang kena itu orang yang dihukum, sementara orang baik akan kalis, tidak akan kena. Saudara, hati-hati dengan banyak komentar. Kita akan mendalami sabda Tuhan tentang hal ini, dan baik kita cermati supaya kita tidak menambah dosa, selain itu supaya kita tidak salah dalam berkomentar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sebuah grup WA ada komunitas orang Kristen yang sedang berdebat. Mula-mula bicara tentang sudah kebaktian atau belum. Yang satu mengatakan di tempatku belum, karena situasi masih seperti ini, bahkan tempat di sekitarku itu merah. Wah. Satunya bilang, oh di tempatku sudah. Gitu. Lalu mereka mulai diskusi, ya kontaknya kan beda. Ya tentu sudah tetap pakai protokoler kesehatan, ya tapi konteksnya kan beda. Nah saudara, lalu mereka diskusi makin asik sampai pada satu titik begini. Kalau belum kebaktian berarti di tempatmu itu belum beriman. Nah kalau di tempatku beriman maka kami tidak takut pada itu COVID-19. Wah, jadi dia menganggap yang itu hati-hati dianggapnya tidak beriman. Sementara dia merasa dirinya lebih beriman ketimbang yang lain. Lalu menjadi panas itu diskusi. Lalu yang satu mengatakan, oh, kamu itu paranoid, kamu paranoid COVID-19. Saudara, dan menyajikan ini kita bisa tersenyum. Karena apa? Karena sebetulnya kewaspadaan dibutuhkan. Beriman yes, tapi tidak berarti ceroboh dan tidak perlu merendahkan orang lain, apalagi menghakimi saudaranya sendiri yang adalah seiman. Kita akan membaca hal ini dari firman Tuhan. Mari saudara, kita membuka bagian dari firman Tuhan berikut ini. Nah saudara, saya mengajak kita membaca dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan judul Hal Menghakimi. Saya baca, mari kita cermati Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang utama dari bacaan kita saat ini adalah tentang menghakimi sesama dan menganggap diri sendiri paling benar, dan sejalan dengan itu menganggap orang lain salah. Saudara, Matius 7 memberi catatan penting supaya para murid saya, saudara, kita tidak mudah menghakimi sesama. Dikatakan ukuran yang engkau pakai akan dipakaikan kepadamu. Dikatakan mengapa engkau melihat orang lain dan sedang ada balok di matamu tidak engkau ketahui. Tentu yang dimaksud di sini adalah kita melihat kelemahan orang tapi tidak sadar kita juga punya kelemahan yang boleh jadi malah lebih besar. Bahkan ayat 5 dikatakan, hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini cara pandang objektif yang mestinya dilakukan. Tapi kalau ada balok yang menutup, maka kita tidak bisa lakukan itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menghakimi sesama, menganggap diri sendiri paling benar, paling baik, itu memang menjadi godaan kita, godaan saya, godaan saudara. Ada orang yang sedang naik mobil dan ada orang yang melintas menyeberang jalan, tidak hati-hati, seolah-olah cuek saja. Dan orang ini berkata, itu penyeberang jalan, itu orang jalan gak hati-hati, bisa celaka itu. Untung mobilnya juga, motor-motor itu mengalah, memberi kesempatan pada dia. Dan jarang suatu saat si orang yang berpikir tadi kayak gini jalan juga, dan dia asik dengan HP-nya. Dan begitu dia asik dengan HP-nya, hampir dia tertabrak motor. Karena apa? Karena dia asik dengan HP-nya. Saudara, mudah menyalahkan orang lain, tapi ternyata dia sendiri melakukan hal yang sama atau bahkan lebih. Orang lain nyebrangnya masih tengok-tengok, dia lihat HP terus. Saudara, oleh sebab itu jangan menghakimi, kata Matius 7, sabda Yesus. Jangan menghakimi. Apalagi menghakimi sambil menjatuhkan, melecehkan, menghina, merendahkan. Gonku kebaktian, gonmu orang deiman, paranoid, misalnya itu ya. Oh, itu berarti kita sudah merendahkan, padahal konteksnya berbeda. Daerah A bisa dengan B, daerah A masih merah, daerah B sudah bisa. Sama-sama new normal, tapi konteksnya beda. Di sini merebak, di sana sudah landai bahkan turun. Nah, poin penting bukan itu, ya. Di masa pandemi seperti ini, jangan menghakimi, itu yang penting. Ada satu ayat lagi yang kita mau lihat bersama dan kita mau baca. Ini menarik, saudara. Di kitab Roma pasal 14. Roma pasal 14. Roma 14 ayat yang ke-10. Roma 14 ayat yang ke-10. Roma 14 ayat 10 mengatakan demikian. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saya ulang, Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara, yang tahu yang sesungguhnya terjadi hanyalah Tuhan. Kita kemampuannya terbatas. Begitu juga dengan pandemi, dengan COVID-19, dengan corona, dengan virus yang dibilang ini virus yang cerdas karena bermutasi macam-macam sehingga para ahli kesulitan untuk menundukkannya, paling tidak sampai detik ini.
saudara. Jadi, kalau ada daerah tertentu dan orang memang harus hati-hati, ya itu wajar. Tidak usah kita mengatakan, oh itu kurang iman, oh itu paranoid. Enggak perlu, saudara. Konteksnya beda. Kalau kita berani dan sedikit ceroboh, ya itu silakan. Tentu resiko tanggung sendiri. Silakan. Tapi itu tidak berarti bahwa orang yang seperti itu boleh merendahkan orang lain, boleh kemudian menghina orang lain. Tidak. Iman Kristen tidak mengajarkan demikian. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya mengajak, mari kita bersama-sama memperbaiki sikap iman kita. Ya, di tengah pandemi seperti ini, saya anjurkan kita tetap hati-hati, ikuti protokol kesehatan yang ada. Ya, rajin cuci tangan, social distancing, jaga jarak, jauhi kerumunan, kemudian pakai masker, kemudian jaga kondisi imun tubuh dan seterusnya. Itu bagian dari iman menurut saya. Bagian dari iman itu malah bertanggung jawab, bukan ceroboh. Nah, oleh sebab itu, mari kita lakukan itu. Tapi kalau ada orang lain yang berbeda dengan kita, karena konteksnya, karena kemampuannya, atau alasan tertentu, ya saya berharap kita kalau bisa mengingatkan, tapi tidak perlu menghina dan tidak perlu merendahkan. Karena iman kita tidak mengajari begitu. Oleh sebab itu, saudara, siapkan kita untuk menghadapi masa new normal ini dengan lebih hati-hati, tetapi tidak perlu menghakimi orang lain, tidak perlu merendahkan orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati para penderita COVID-19 untuk tetap memiliki pengharapan. Semoga Tuhan melindungi kami untuk tidak menyusul menjadi korban berikutnya. Semoga kami dikaruniai iman yang hidup, yang disertai dengan tanggung jawab, kewaspadaan, hati-hati, tanpa harus merendahkan, menghakimi, apalagi menghina sesama. Ampuni kami jika hal itu kami lakukan, sekalipun dalam hati misalnya. Ampuni kami ya Tuhan, untuk kami mampu hidup bersama dan saling mengingatkan. Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkati para medis, dokter yang menjadi kelompok orang yang menolong di garda terdepan bagi penderita COVID-19. Berkati juga keluarga korban, berkati yang telah berpulang karena menjadi korban COVID-19. Berkati kami semua untuk saling menjaga, supaya kami bisa lebih bijak menyikapi dan tidak mudah menghakimi. Tuhan, terima kasih, kami mendapat inspirasi baru hari ini untuk hidup di dalam iman yang bertanggung jawab, waspada, tetapi tidak merendahkan sesama. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.